Seorang pria difitnah dan dikhianati hingga dijebloskan ke sebuah penjara terpencil. Siksaan dan derita membuatnya hampir gila. Namun ia menggali lantai penjara selama 8 tahun demi bisa kabur dan membalaskan semua dendamnya. Dan inilah dia. Di awal kisah terlihat dua orang awak kapal pelaut Perancis turun menggunakan sekoci untuk menyelamatkan nyawa kapten mereka yang sedang sekarat. Mereka adalah Edmond Dantes dan Fernand Mondego. Di sisi lain, Danglars si wakil kapten telah memperingatkannya, namun Dantes bersikukuh untuk menepi mencari dokter di Pulau Elba, pulau tempat diasingkannya Napoleon Bonaparte yang dijaga oleh pasukan Inggris. Mereka pun meminta bantuan, namun terjadi salah paham mengira keduanya adalah penyusup. Beruntung akhirnya Napoleon datang dan menghentikan pertikaian, lalu mereka pun bermalam di sana. Napoleon yang melihat keberanian dan ketulusan Dantes mengajaknya untuk berbicara. Ia menitipkan surat untuk salah seorang pendukungnya di Marseille bernama Monsieur Clerion. Ia berpesan untuk menjaga kerahasiaan surat ini dari siapapun. Namun tanpa disadari, Fernand melihat mereka dari balik jendela. Dini harinya mereka mendapatkan kabar buruk bahwa sang kapten tak bisa diselamatkan dan mereka pun kembali ke Marseille saat itu juga. Atas keberaniannya, Monrel si pemilik kapal mengangkat Dantes untuk menjadi kapten menggantikan kapten mereka yang wafat, di mana hal itu membuat kecemburuan dari Danglars yang disalahkan karena hanya bersembunyi di balik pangkat tanpa memikirkan kapten mereka yang tengah sekarat. Sementara di luar, Mercedes, kekasih dari Dantes, telah menunggu kepulangannya. Ternyata Fernand ini menyukai Mercedes dan mencoba menggodanya. Namun ia ditolak karena cinta Mercedes hanyalah untuk Dantes seorang. Kini kedua pasangan ini pun memadu kasih di pinggir pantai. Pada momen itu, Mercedes ingin Dantes untuk segera menikahinya. Dantes meminta waktu sebentar untuk mengumpulkan uang dan membeli cincin. Lalu Mercedes membuat cincin dari benang bajunya dan mengatakan kalau cincin ini sudah cukup untuk mereka menikah karena cintanya tak pernah bisa diukur dengan nilai sebuah cincin. Esoknya Danglars dan Fernand merencanakan sesuatu untuk memuaskan kebencian mereka kepada Dantes. Di sisi lain, ayahnya merestui pernikahan Mercedes dan Dantes lalu makan malam bersama. Namun tiba-tiba polisi datang dan menyeret paksa Dantes. Ia diminta menghadap hakim kota bernama Villefort. Ia dituduh menjadi pengkhianat karena membawa surat dari Napoleon. Ya, Villefort bukanlah pendukung Napoleon dan menyita surat tersebut. Dantes pun mengatakan kalau ia tak tahu apa-apa dengan isinya dan tak berniat menjadi pengkhianat. Ia juga bersumpah kalau dirinya bukanlah pengkhianat karena Napoleon bilang kalau itu adalah surat yang tidak berbahaya. Ternyata surat itu ditujukan untuk ayah dari Villefort itu sendiri, yaitu Monsieur Clerion. Dan pada akhirnya Dantes tetap dijatuhi hukuman penjara tanpa bisa untuk membela diri. To go home from now on, your mistake. Dantes berhasil kabur dan pergi ke rumah Fernand untuk mencari perlindungan kepada sahabatnya tersebut. Namun faktanya Fernand lah yang mengkhianati Dantes dan melaporkan tentang surat itu. Kemudian mereka pun bertengkar. Tak lama polisi kembali menyergap dan Fernand menyerahkan Dantes untuk dipenjara agar ia bisa memiliki Mercedes.
Esok harinya, Villefort sebagai hakim rezim yang baru memarahi ayahnya yang mendukung Napoleon. Mereka adalah ayah dan anak yang berseberangan hanya karena perbedaan pandangan politik. Sementara Dantes kini dibawa ke penjara Chateau d'If di sebuah pulau. Di sana ia pun disiksa dan dicambuk menggunakan rantai kapal oleh sipir dan anak buahnya. And I'll stop the moment he shows up. He sees everything. God is never in France this time. Kembali ke Marseille di mana ayah Dantes, Mercedes, dan pemilik kapal datang untuk membela Dantes. Mereka memohon untuk membebaskannya, namun Villefort mengatakan kalau ini adalah urusan yang menyangkut pemerintah dan mengusir mereka bertiga tanpa memberitahu di mana Dantes berada. Tampak kekecewaan dari wajah sang ayah yang bersumpah bahwa anaknya tak bersalah. Di sisi lain, Dantes kini mendekam di penjara yang dinding dan lantainya terbuat dari batu. Nampak darah serta luka menodai bajunya akibat siksaan demi siksaan. Sementara kini, Mercedes diberi kabar palsu oleh Villefort kalau Dantes telah meninggal dunia di penjara yang membuatnya tak bisa berhenti meneteskan air mata. Hingga akhirnya Fernand Mondego datang untuk menenangkan dan memenangkan hatinya. Kini 4 tahun sudah ia di penjara, membuat Dantes menjadi gila dan depresi karena terus disiksa. Seakan hidup pun seolah tak ada artinya lagi. Ia dihinakan dan diperlakukan selayaknya seekor binatang, menanggung derita serta kecewa akibat sebuah pengkhianatan. Namun suatu hari ia dikejutkan oleh suara seseorang yang memahat batu. Ia mencari sumber suara tersebut dan tiba-tiba muncul sebuah kepala dari bawah lantai. Ternyata itu adalah kepala orang. Beruntung Dantes tak menggeprek kepala tersebut. Pria tua ini bernama Abe dari Italia. Ia sudah dipenjara selama 11 tahun dan diam-diam menggali terowongan. Abe mengira menggali keluar tembok penjara, namun ternyata malah tembus ke sel Dantes. Dengan tertawa putus asa, ternyata Abe sudah menggali sejak 5 tahun yang lalu. Abe adalah orang yang religius, namun Dantes menentangnya agar jangan berbicara tentang Tuhan di sini. Ia merasa kecewa dengan Tuhan yang tak bisa menyelamatkannya. Abe pun hanya tertawa dan mengajaknya untuk masuk ke lubang sambil merapikan tanah dan lantai yang berserakan. Di dalam selnya, Abe mengatakan kalau untuk menggali keluar setidaknya membutuhkan waktu 8 tahun. Diketahui Abe adalah seorang tahanan politik. Ia berbaik hati mengajari Dantes tentang ilmu ekonomi, matematika, filsafat, sains, dan semua yang ia pernah pelajari semasa hidupnya. Abe pun mengatakan kalau sipir membuka pintu slot itu 2 kali sehari. Hal itu akan dimanfaatkan untuk menyembunyikan tanah galian dengan menyampurkannya dengan kotoran mereka sedikit demi sedikit di sebuah ember toilet. Lalu jika malam mereka akan diberi makan 1 kali. Nah, di antara kedua waktu itulah mereka bisa belajar dan menggali sepanjang hari tanpa takut ketahuan. Dan akhir-akhir ini pintu sel mereka sebenarnya tak pernah dibuka. Mereka hanya akan membuka jika sudah saatnya menyiksa menggunakan rantai kapal. Hari demi hari, tahun demi tahun, Dantes diajari berbagai hal tentang kehidupan. Abe juga mengajari cara membuat api dengan rambutnya sendiri. Di sela-sela menggali, Abe bercerita kalau ia dulu pernah bekerja ke seorang bangsawan kaya bernama Enrique Spada yang telah meninggal dunia. Dan menurut desas-desus, Spada menyembunyikan kekayaannya yang tak terbatas tanpa ada yang mengetahui. Di sana mereka menangkap tikus untuk dimakan sebagai tambahan protein karena penjara itu hanya memberi makan sehari 1 kali. Keduanya pun kini menjadi sahabat yang tak akan saling berkhianat, belajar tentang apapun serta berlatih pedang bersama-sama.
commodities. Translation. Define There is a Suatu ketika Dantes kembali teringat dengan dendamnya. Ia berjanji akan melarikan diri lalu membalas dendam kepada semua orang yang telah mengkhianatinya. Suatu hari saat menggali, Abe menemukan akar tanaman yang artinya tak lama lagi mereka akan bisa keluar. Namun tiba-tiba tanah itu runtuh menimpa Abe dan membuatnya sekarat. Sebelum meninggal, Abe memberikan sebuah peta. Itu adalah peta tempat di mana Spada menyembunyikan hartanya di Monte Cristo, Italia, dan Abe pun akhirnya meninggal saat itu juga. Priest. Karena tak nyaut saat akan diberi makan, para sipir membuka pintu selnya dan mendapati Abe yang telah tewas. Mereka membungkus mayat Abe dan akan dibuang ke laut, namun harus lapor dulu ke kepala sipir. Dan hal itu pun dimanfaatkan Dantes untuk merencanakan sesuatu. Tak lama kepala sipir datang dan membawa mayat Abe untuk dibuang ke pantai. Sementara penjaga yang lain mendapati kalau Abe tergeletak di sel milik Dantes, yang artinya mayat yang akan dibuang bukanlah mayat Abe, melainkan Dantes yang sedang menyamar. Ia pun segera berlari untuk memberitahu bosnya. Namun semua telah terlambat. Sebelum dilempar, Dantes menarik kunci borgol milik kepala sipir yang membuatnya ikut tercebur. Sayang, kebahagiaannya hanya sekejap, di mana di pantai itu telah ada komplotan perampok. Mereka berencana untuk mengeksekusi salah satu anggota bernama Jacopo karena tidak jujur. Kapten mereka yang bernama Luigi meminta Dantes untuk bertarung sampai mati dengan Jacopo. Jika Jacopo menang, ia akan diterima kembali. Dan jika Dantes yang menang, ia akan menggantikan Jacopo dan ikut dengan mereka. Dantes pun akhirnya menang, namun ia tak membunuh Jacopo. Ia meminta untuk mengampuni Jacopo dan menerima mereka berdua agar kru semakin menjadi kuat karena ada dua orang yang jago berkelahi. Akhirnya Luigi pun mengampuni mereka, sementara Jacopo berterima kasih karena dibiarkan hidup dan bersumpah akan menjadi pengikut setia Dantes untuk selamanya.
3 bulan kini telah berlalu. Dantes memakai nama samaran Zatara lalu kembali ke Marseille dan berpisah dengan Luigi dan teman-temannya. Kemudian kedua sahabat ini pun berjanji untuk bertemu lagi suatu saat nanti. Kini ia ditemani oleh Jacopo yang akan setia kepadanya, dan faktanya 13 tahun menghilang membuat semua orang tak ada yang mengenalinya. Ternyata usaha shipping milik Bonrel kini telah diambil alih oleh Danglars. Dantes kemudian pergi dan menyuruh Jacopo untuk membeli sebuah perahu. Ternyata Dantes pergi ke rumah Bonrel, si pemilik kapal yang baik hati. Dengan nama samaran Zatara, ia mengaku sebagai temannya Dantes. Bonrel pun bercerita kalau ayahnya Dantes tewas bunuh diri karena depresi setelah kematian Dantes. Ya, hal itu karena Villefort telah membuat kabar palsu yang kini tinggal di Paris. Bonrel juga bercerita bahwa setelah kepergian Dantes yang ia anggap seperti anak sendiri, tak ada lagi orang yang bisa ia percaya. Bahkan Danglars pun telah mengkhianatinya. Dan fakta pun terungkap di mana pacarnya yaitu Mercedes telah menikah dengan Fernand Mondego sebulan setelah diumumkannya kematian Dantes, yang membuat Zatara alias Dantes ini semakin sakit hati dan menambah bara dendam yang telah berkobar. Esoknya Dantes mencari harta yang diceritakan oleh Abe. Pulau itu bernama Monte Cristo. Bersama dengan Jacopo, mereka menyusuri tebing demi tebing berbekal peta milik Abe hingga akhirnya Dantes menemukan sebuah gua rahasia. Jacopo sangat senang karena mereka kini menjadi kaya raya. Ia meminta bosnya untuk menikmati hidup dan jangan bersedih lagi. Sementara Zatara alias Dantes masih memikirkan caranya untuk membalas dendam kepada Danglars, Villefort, Fernand Mondego, dan Mercedes. Jacopo pun menawarkan diri untuk membunuh mereka semua. Namun tentu saja Zatara tak akan membiarkan mereka mati dengan mudah. Mereka harus merasakan apa yang telah ia rasakan di dalam penjara, penderitaan dan kehilangan semua kehidupannya. Dan kini Dantes resmi mengubah namanya menjadi Count of Monte Cristo, seorang bangsawan kaya raya Monte Cristo. Kini Monte Cristo pergi ke Paris untuk membeli properti berupa istana dan seisinya. Awalnya orang itu menolak. Namun ia berubah pikiran setelah melihat emas dan perhiasan yang begitu banyak yang bernilai 2 kali lipat. Monte Cristo resmi menjadi bangsawan terkaya di Paris dan mengundang orang-orang penting untuk mengadakan pesta perkenalan diri. Di sana Villefort telah hadir, namun Fernand Mondego dan Mercedes tak ada di sana karena ada pertemuan penting. Ternyata Fernand kini mewarisi harta ayahnya yang kaya raya. Ia juga tak segan-segan membunuh rekan bisnisnya demi uang. Di rumah besar itu terlihat juga Mercedes yang terlihat tak hidup bahagia bersama Fernand, yang mana ia suka bermain judi dan melakukan penyelundupan dengan bekerja sama bersama Danglars dan Villefort sebagai payung hukumnya. Sementara itu Jacopo terkejut melihat punggung tuannya yang dipenuhi luka. Monte Cristo memilih tidur di lantai karena ia tak terbiasa diranjang setelah 13 tahun merasakan kerasnya batu penjara. Di sisi lain, Mercedes kini telah mempunyai anak remaja bernama Albert yang saat ini meminta izin untuk ikut pesta karnaval di Roma. Di sana ia digoda oleh seorang gadis yang membuatnya penasaran. Ia pun mengikutinya dan tiba-tiba ya, ia ternyata dijebak dan diculik oleh komplotan penjahat. Penjahat itu berencana untuk memotong jarinya dan meminta tebusan. Namun tiba-tiba Monte Cristo datang dan menyelamatkan nyawanya.
talk later. Faktanya, para perampok tersebut adalah Luigi dan perampokan ini sengaja disetting oleh mereka agar Monte Cristo bisa mendekati dan masuk ke dalam kehidupan keluarga Mercedes. Albert berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, sementara Monte Cristo senang telah mendapatkan hati Albert yang akan ia gunakan untuk balas dendam kepada Mercedes dan Fernand. Esoknya Albert diundang ke istana Monte Cristo. Ia diperlakukan sangat istimewa yang membuat Albert sangat tersanjung. Itu adalah hal yang tak pernah ia dapatkan dari ayahnya sendiri. Di sana Jacopo pun memberitahu tentang emas, harta karun, spada dan kapal yang akan datang 3 minggu lagi, di mana hal itu memang disengaja agar Albert mendengar hal tersebut dan menceritakan kepada orang tuanya. 3 minggu kemudian Albert merayakan ulang tahun. Ia pun mengundang Monte Cristo dan memperkenalkannya dengan Fernand yang tak mengenali wajahnya. Namun tidak demikian dengan Mercedes. Ia seperti mengenali sosok di depannya tersebut. Saat berdansa pun Mercedes hanya mengatakan kalau Monte Cristo mengingatkannya dengan seseorang di masa lalu. Setelah itu, Villefort membicarakan tentang bisnis dengan Fernand. Ia mengatakan kalau Monte Cristo akan melakukan pengiriman emas yang sangat banyak, di mana info itu ia dapat dari cerita anaknya. Tentu keduanya pun berencana untuk merampok emas itu dan membagi hasil bersama dengan Danglars yang akan membantu mereka. Di sisi lain, Monte Cristo berpidato mewakili Fernand yang tengah sibuk. Dengan ilmu filsafat yang ia dapatkan di penjara, Monte Cristo terlihat sangat pintar dan membuat semua tamu serta Albert kagum kepadanya. Namun saat Mercedes melihat Monte Cristo yang membelintir rambutnya, seketika itu ia teringat kebiasaan yang sering dilakukan oleh Dantes dan tentu hal tersebut membuatnya semakin penasaran. Ketika pulang, Monte Cristo dikejutkan oleh Mercedes yang menyusup ke dalam keretanya. Matanya berbinar meyakini kalau pria ini adalah Dantes. Namun Monte Cristo menyangkalnya dan mengantarkannya pulang, di mana hal tersebut membuat Mercedes menangis karena tak bisa melupakan Dantes. Edmond Dantes is dead. Good night. Malam itu Danglars berhasil merampok harta Monte Cristo di kapal. Dia tak tahu kalau Luigi yang ia bayar adalah teman dari Monte Cristo itu sendiri. Namun tiba-tiba ia digerebek oleh polisi sementara Luigi telah membawa harta itu ke tempat lain. Tak lama Cristo juga datang dan diserang oleh Danglars. Keduanya pun saling melawan dan mengakibatkan ia tergantung pada seutas tali. Sebelum tewas, Monte Cristo pun berbisik kalau ia adalah Edmond Dantes, si anak buah kapal yang pernah ia khianati. But my friends call me Edmond Dantes. Tak lama Monte Cristo mendatangi Villefort di sebuah sauna. Ia dengan cerdik membongkar kerjasamanya dengan Fernand, di mana Villefort ini menyuruh Fernand untuk membunuh ayahnya sendiri, yaitu Monsieur Clarion, karena mendukung Napoleon Bonaparte. Dan semua itu telah didengar oleh polisi di balik pintu yang akan menyeretnya ke dalam penjara. Kini Villefort telah sadar kalau ia adalah Dantes. Di dalam kereta ia mencoba untuk bunuh diri, namun sayang pistol itu ternyata kosong. Lalu Dantes mengatakan kalau ia tak akan membiarkannya mati dengan mudah. Ia akan merasakan apa yang Dantes rasakan, menderita dan menjadi gila di penjara Chateau d'If untuk selamanya. Setelah pulang, Dantes dikagetkan oleh kehadiran Mercedes di rumahnya. Mercedes begitu yakin kalau Monte Cristo adalah Dantes. Ia pun bertanya kemana saja Dantes selama ini, yang faktanya Dantes 13 tahun mendekam di penjara dan menderita di dalam sana. Dantes pun marah dan menangis karena Mer tak pernah mengunjunginya yang malah menikah dengan Fernand. Hatinya kini telah hancur seperti butiran debu karena cintanya telah dikhianati.
Namun ternyata Mercedes masih memakai cincin benang yang tak pernah lepas dari jarinya. Dantes pun dengan haru mengatakan kalau jika kamu mencintaiku, maka jangan pernah rampas rasa benciku. Karena hanya rasa benci dan dendamlah yang ia punya saat ini. Can I never escape him? Don't rob me of my hate. It's all I have. Esok harinya, Fernand telah bangkrut dan semua harta dan tabungannya telah dibekukan. Ia kini menjadi buronan karena membunuh ayah Villefort, perampokan, dan korupsi. Fernand menyuruh Mer untuk segera berkemas dan mencari Albert. Namun fakta pun terungkap di mana ternyata Albert bukanlah anak dari Fernand. Ya, faktanya Albert adalah anak kandung dari Dantes. Dan itulah alasan kenapa Mercedes buru-buru menikah dengan Fernand, karena saat itu Mer telah mengandung Albert, buah cintanya dengan Dantes ketika bercinta di tepi pantai. You never pleased me. Kini Fernand kabur sendirian di sebuah rumah tua tempat ia dan Villefort membagi hasil perampokan kemarin, tanpa ia sadari kalau semua itu hanyalah jebakan yang dirancang oleh Dantes. Ternyata harta itu sudah tidak ada dan hanya menyisakan sebuah catur raja. Ya, itu adalah catur yang pernah ia berikan kepada Dantes. Tak lama Dantes datang dan Fernand pun menyadari kalau Monte Cristo adalah Dantes, seorang teman yang telah ia khianati. Dantes telah datang dengan dendam atas kehidupan yang ia rampas darinya, keluarga, kehormatan, kebebasan, kesetiaan, serta cinta Mercedes. Tiba-tiba Albert datang membela Fernand dan berkelahi dengan Dantes. Sementara itu Fernand menyiapkan sebuah peluru satu-satunya yang masih tersisa. Namun Mercedes datang dan menenangkan mereka. Mer menjelaskan semuanya kepada Albert bahwa Fernand bukanlah ayahnya. Ayah kandungmu adalah Dantes, seorang laki-laki yang bernama Monte Cristo. Seketika Albert dan Dantes tentu sangat terkejut mengetahui fakta ini dan tiba-tiba ya, Mercedes pun tertembak di atas dadanya. Beruntung ia masih bisa selamat. Sementara Fernand yang menyadari dirinya tak punya apa-apa lagi memutuskan untuk berduel 1 lawan 1 dengan Dantes. Dan kini meledaklah pertarungan sampai mati antara pengkhianat dan si pembalas dendam. Tiga bulan kemudian di penjara Chateau-d'If, Dantes datang mengenang Abe, orang tua yang telah menyelamatkan nyawanya. Ia juga berjanji kalau mulai sekarang harta temuan itu akan ia gunakan untuk kebaikan setelah semua dendamnya terbalaskan. Di akhir kisah, Mercedes dan Albert kembali ke pelukan Dantes ditemani oleh Jacopo yang selalu setia, lalu mereka pun hidup dengan bahagia. Gimana endingnya teman-teman? Bagus tidak? Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah Mercedes sangat cantik sekali. Sekian cerita kali ini, semoga tenang dan gracias.